Oke guys, balik lagi bersama gua. Oke, jadi buat kalian yang masih bingung bagaimana untuk cara menjinakkan burung sogon. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas macam-macam bagaimana cara untuk menjinakkan burung sogon. Nah, di sini gue udah ngerangkum beberapa cara. Nah, cara ini juga sebenarnya bisa untuk burung-burung lain ya. Nah, tapi karena di sini untuk bertemanya tentang burung sogon, jadi di sini gue macam-macam cara untuk menjinakkan burung sogon. Bagaimana cara-caranya? Ikutin terus. Oke guys, jadi di sini gue akan ngasih tahu bagaimana macam-macam itu ya, macam-macam cara menjinakkan burung sogon. Nah, di sini gue akan ngasih tahu secara umum ya. Jadi cara ini banyak dipakai para pencinta burung sogon gitu ya guys ya. Jadi umum lah cara-cara yang biasa banyak orang lakukan. Nah, jadi untuk cara yang pertama itu adalah mandi semprot sampai basah kuyup. Nah, caranya gimana? Nah, caranya dengan menyemprot burung itu atau memandikan burung itu dengan cara pakai spray atau enggak pakai alat penyemprot gitu ya. Nah, disemprot sampai basah bener-bener kuyup gitu ya, sampai bener-bener burung itu tuh nggak bisa gerak ataupun apa ya, bukan nggak bisa gerak, susah geraknya gitu ya. Jadi minim pergerakan burung itu. Nah, pada saat itu tugas kita adalah untuk berinteraksi dengan burung itu. Nah, caranya interaksinya itu dengan dielus-elus, dipegang, ditaruh di tangan, seperti itulah. Ya. Nah, itu dilakukan biasanya setiap hari sampai burung itu benar-benar tenang. Nah, cara ini juga ada yang ngelakuinnya itu di pagi sama di malam hari. Nah, itu tergantung pada kalian masing-masing. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua adalah terapi lapar. Nah, caranya gimana? Ya, kita terapi dia puasa lah, jadi terapi lapar agar burung itu sedikit kelaparan gitu ya. Nah, pada saat burung kondisi lapar, nah biasanya kita melakukan ngasih makan itu di dalam sangkar gitu ya guys ya. Jadi tangan kita masuk, kita kasih nektar di dekat tangkringannya gitu, terus habis itu ditunggu sampai burung itu menghampiri nektar itu. Nah, itu dilakukan setiap hari sampai burung ya tenang gitu ya, sampai burung jinak gitu. Cara itu bisa dilakukan menggunakan nektar ataupun kroto kalau yang sudah doyan kroto. Cuma rata-rata untuk burung bahan itu jarang yang suka kroto. Nah, biasanya menggunakan nektar. Nah, nektar itu bisa ditaruh di cepuk ataupun bisa ditaruh di tangan, di jari tangan gitu, di tetesannya gitu ya. Jadi satu tetes taruh di tangan, habis itu deketin gitu. Jadi kalau misalkan burung udah terbiasa kayak gitu, dia lama-lama mau mendekat gitu ya. Walaupun burung giras gitu ya, walaupun burung didiemin gini kayak gini, ini dia gerabakan. Cuma pas kalau udah lapar, terapi lapar, kita masukin tangan kita gitu, dia pasti nyamperin, biasanya gitu. Oke, lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini adalah menggunakan sangkar yang lebih kecil. Nah, sangkar yang lebih kecil maksudnya gimana? Ya, kita kan biasanya untuk burung sogon itu kita menggunakan kandang lovebird seperti ini ya, yang gede. Nah, kita kalau dengan cara untuk kandang yang lebih kecil ini, kita bisa menggunakan kandang yang lebih kecil. Contohnya ya seperti kandang pleci, dia kan ukurannya lebih kecil, itu ukuran paling sekitar 20 sentian ya diameternya, atau 25, gue juga kurang tahu. Nah, untuk kalian ini kan diameternya itu 30 cm. Nah, itu caranya cuma seperti itu. Kita menggunakan sangkar yang lebih kecil agar meminim dia pergerakannya itu terbatas lah, pergerakannya dia untuk ke kanan ke kirinya. Jadi ya karena sempit dia juga nggak bisa gerak sebebasnya gitu loh. Oke, lanjut yang keempat. Nah, untuk cara yang keempat ini sebenarnya gue belum ngelakuin. gue ngeriset aja dari YouTube karena ternyata untuk cara ini banyak juga yang ngelakuin, yaitu dengan cara menggunakan pakan yang tinggi. Nah, maksud pakan yang tinggi ini kita menggunakan benar-benar pakan yang khusus, ibaratnya khusus untuk lomba gitu ya. Jadi pakannya itu tinggi untuk menaikkan birahinya. Nah, untuk pakan tinggi ini biasanya mereka itu menggunakan doping ataupun vitamin-vitamin lainnya. Nah, cara ini
gue juga belum pernah nyobain. Gue belum pernah nyoba untuk burung-burung bahan gue, karena di rumah gue udah nggak ada burung bahan lagi ya. Jadi gue belum pernah nyobain untuk cara ini. Nah, untuk seberapa akuratnya cara ini gue juga kurang tahu, karena gue juga belum mencobanya. Karena katanya sih kalau birahinya udah ada, jinak itu pasti akan mengikuti gitu ya. Gue pengen nyoba, cuma ya gue belum ada burung bahan lagi, karena di sini juga masih jarang untuk burung sogon ya, di kios-kios dekat rumah ini. Jadi ya cukup ini aja dulu. Nah, untuk menggunakan pakan tinggi ya caranya cuma kita interaksi biasa, cuma habis itu kita tetap menggunakan pakan tinggi. Nah, pakan tinggi ini ya untuk menaikkan birahi lah, intinya gitu. Doping seperti dextro ataupun yang lainnya lah, kalian bisa menggunakan doping atau vitamin yang lainnya. Oke, lanjut ke cara yang kelima. Nah, yang kelima ini sebenarnya cukup ekstrim gitu ya. Terus habis itu ya nggak banyak orang untuk melakukannya, ataupun gue juga kurang paham untuk melakukan cara ini. Tapi untuk di YouTube gue cari cara ini, banyak juga yang nge-share di YouTube gitu ya. Nah, cara ini pernah gue bikin videonya beberapa bulan yang lalu. Caranya yaitu cabut bulu sayap. Nah, untuk cara ini sebenarnya untuk cara ini sebenarnya gue nggak rekomendasiin ya, karena banyak minusnya gitu ya. Maksudnya banyak PR-nya untuk kedepannya gitu. Untuk jinaknya sih cepet gitu ya, cepet jinak, pasti cepet jinak. Cuma kalau masalah burung kedepannya itu banyak PR-nya ya. Contohnya bulu sayap itu gampang patah. Bulu sayap itu gampang patah yang pertama. Terus yang kedua itu penumbuhannya itu cukup lama. Gua sendiri aja sekitar 1 bulanan lebih untuk numbuh bulu lah. Nah, untuk fullnya itu ya sekitar 2 bulan lah. Maksudnya untuk rapih, benar-benar rapih, udah nggak ada yang patah-patah lagi, itu 2 bulanan lah. 2 bulan lebih lah. Itu gue juga lupa untuk berapa lamanya itu ya. Karena udah lama juga. Sebenarnya PR-nya cuma itu aja ya, kayak patah, sering patah. Jadi kurang kuat lah bulu sayapnya itu, sering patah. Terus habis itu juga penumbuhannya lama, burung pasti stres gitu ya, dan juga kasihan juga terhadap burungnya. Nah, tapi kalau kalian ingin mencoba, kalian ingin bereksperimen gitu ya kepada burung-burung kalian, nah itu silakan. Tapi untuk cara ini gue saranin untuk burung sogon yang udah rawatan lama ya, dikarenakan kalau burung kita hasil ombyokan itu ya kalau kita burung hasil ombyokan itu biasanya gampang stres dan gampang mati. Kecuali kalau burung rawatan lama, pasti udah terbiasa dengan lingkungan sekitar, udah nggak begitu stres, makannya juga udah lahap. Untuk itu bisa dilakukan untuk cabut bulu sayap. Oke, jadi untuk 5 cara yang gue udah sebutkan tadi itu kalian tuh bisa mengkombinasikan cara-cara di atas gitu ya guys ya. Jadi misalkan contoh untuk cara yang pertama itu kan mandi semprot. Nah, kalian bisa kombinasikan dengan terapi lapar ataupun menggunakan kandang kecil gitu ya. Pokoknya ini semua bisa dikombinasikan gitu ya guys ya. Semuanya bisa. Pokoknya kalau kalian bisa mau ngelakuin 5 cara-cara ini dijadiin satu, bisa. Itu tergantung ke kalian lagi. Jadi kesibukan kalian diatur lah gitu, maksudnya tergantung dengan kesibukan kalian gitu lah. Oke, jadi gue pengen jelasin ke kalian inti dari semua ini. Nah, inti dari penjinakan burung sogon ini adalah interaksi. Jadi semuanya yang gue sebutin tadi itu bakalan nggak efektif kalau kita nggak interaksi terhadap burung. Nah, interaksinya itu seperti apa sih? Nah, interaksinya itu ya cukup simpel lah. Maksudnya kalau kalian bekerja nih, contoh kalau untuk kalian yang bekerja, kalian bisa taruh di tempat keramaian, kalian bisa taruh di depan rumah ataupun di dalam rumah yang sering orang lalu lalang lewat. Itu termasuk interaksi. Dan juga kalau kalian habis jemur, kalian angin-anginkan, jangan langsung cantolin, taruh di bawah seperti ini. Ini juga termasuk interaksi. Ini karena ini burung baru gua dapet. Nah, burung ini kondisinya ya macet bunyi karena di perjalanan. Nah, ini kalau gue ngelakukan interaksi ya seperti ini. Gue taruh bawah walaupun gerah bahkan sekalipun, nah itu nggak masalah gitu ya, nggak berpengaruh. Jadi setidaknya burung itu nggak nabrak ke ruji gitu guys. Jadi nggak bikin mulutnya itu luka gitu ya. Jadi intinya seperti itu sih. Jadi untuk burung kalian itu taruh bawah gelabakan, asal gelabakannya itu nggak melukai dia, itu nggak masalah gitu ya guys ya.
Ntar lama-lama burung mapan sendiri dan dia mau bunyi di bawah gitu ataupun di tempat keramaian. Nah, untuk interaksi yang lain kalian bisa ya bisa dijemur sambil ditaruh di depan rumah gitu ya guys, dari yang banyak orang lalu lalang. Intinya interaksi itu dia tuh si burung itu melihat adanya keramaian. Pokoknya biasakan burung itu di tempat keramaian. Nah, untuk penjinakan ini sebenarnya untuk burung sogon itu nggak perlu jinak-jinak banget yang sampai dielus-elus gitu ya. Itu menurut gua sih nggak perlu ya. Asalkan burung itu nggak nabrak, intinya kalau gua tuh gitu. Kalau burung udah nggak nabrak itu pasti dijamin mau bunyi gitu guys ya. Jadi setidaknya burung tuh nggak nabrak, nggak ngelukain diri, itu udah termasuk jinak kalau menurut gua. Untuk burung bahan ya, jadi beda lagi kalau burung dari lolohan. Kecuali kalau burung lolohan itu masih bisa, pasti dielus-elus, ditaruh di tangan itu pasti bisa. Tapi untuk burung lolohan, burung ombyokan, burung hasil hutan itu jarang sekali bisa jinak seperti itu ya. Karena burung di rumah gua ini tiga-tiganya itu burung hasil hutan semua ya. Jadi ombyokan lah rata-rata. Semuanya tuh ombyokan. Jadi ya kalau kayak gini ya termasuk burung jinak tuh. Kalau menurut gua, nih, ntar diam tuh, anteng dia, kita gerak-gerakin juga anteng, nggak begitu berpengaruh lah. Nah kalau misalnya bunyi ke depannya pasti bunyi, asal dia udah kayak gini, ntar kita menggunakan pakan tinggi, kita pakai keroto atau extra foodingnya dia lah. Kalian bisa untuk menaikkan birahinya ya terapi sauna segala macem, itu bakal burung tuh mapan sendiri ke depannya. Tinggal kitanya aja untuk sabar-sabar. Oke? Jadi itu aja yang gue bisa sampaikan ya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berbagi pengalaman. Jadi untuk menjinakkan burung sogon intinya interaksi. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Buat kalian yang suka dengan konten gue bisa di like, di subscribe, support terus konten ini, channel gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.